Sehan Channel kembali dengan materi terkait P3K. Kali ini Sehan Channel akan memberikan yang terbaik dan terbaru, maka jangan lupa like dan subscribe ya. Dan bagi kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung di link Telegram P3K milik Sehan. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian autentik, di mana kita tahu bahwa pembelajaran kurikulum 13 itu berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Lalu apa itu penilaian autentik atau authentic assessment? Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, afektif, pengetahuan, kognitif, dan keterampilan psikomotorik yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Tujuan penilaian autentik yang pertama, menjadikan siswa pembelajar yang berhasil menguasai pengetahuan. Yang kedua, melatih keterampilan siswa menggunakan pengetahuannya dalam konteks kehidupannya. Dan yang ketiga, memberi kesempatan siswa menyelesaikan masalah nyata. Nah, itu antara lain tujuan dari penilaian autentik. Di sini ada prinsip dan pendekatan penilaian autentik. Ada sahih, objektif, adil, terpadu, transparan, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Nah, penjelasan dari prinsip dan pendekatan penilaian autentik sudah dijelaskan di konten sebelumnya. Jenis penilaian autentik. Di sini ada penilaian sikap, terdiri dari observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Penilaian pengetahuan terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Sedangkan penilaian keterampilan terdiri dari kinerja, proyek, dan portofolio. Nah, kali ini kita akan belajar membahas tentang penilaian keterampilan. Kita tahu bahwa penilaian keterampilan terdiri dari kinerja, proyek, dan portofolio. Lalu apa bedanya kinerja dengan proyek? Nah, di sini penilaian kinerja itu siswa mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Langkah penilaian kinerja ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan. Sedangkan penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Rangkaian kegiatan pada penilaian proyek ada perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Kita dapat memahaminya dengan mengetahui keyword masing-masing. Di sini, keyword pada penilaian kinerja yaitu mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Sedangkan keyword pada penilaian proyek adalah dalam periode atau waktu tertentu. Pada penilaian kinerja, ada penilaian produk dan penilaian proses. Lalu apa bedanya produk dengan proses? Nah, di sini penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut penilaian produk. Contohnya, poster, kerajinan, puisi, dan sebagainya. Sedangkan penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik. Contohnya, memainkan alat musik, melakukan pengamatan suatu objek dengan menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, menari, dan sebagainya. Penilaian keterampilan yang terakhir yaitu portofolio. Portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik penilaian. Portofolio diantaranya berisi hasil penilaian prestasi belajar, penghargaan, hasil karya peserta didik.
Pada akhir periode, portofolio tersebut diserahkan kepada guru pada kelas berikutnya dan orang tua sebagai bukti otentik perkembangan peserta didik. Jadi di sini keywordnya sudah kita tahu bahwa portofolio adalah kumpulan dokumen. Nah, di sini Sehan Channel sudah memberikan keyword tentang penilaian keterampilan. Pada penilaian kinerja, keywordnya yaitu mengaplikasikan atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ada dua penilaian, yaitu ada penilaian produk, contohnya poster, kerajinan, puisi, dan sebagainya. Sedangkan penilaian proses atau praktek, contohnya menyanyi, memainkan alat musik, dan lain-lain. Sedangkan keyword pada penilaian proyek adalah dalam periode waktu tertentu. Contohnya, mengamati pertumbuhan pada kacang hijau. Lalu yang terakhir penilaian portofolio, keywordnya adalah kumpulan dokumen. Seperti hasil karya siswa yang berupa produk dikumpulkan jadi satu, bisa melalui folder file, album foto, atau stokmat. Nah, itu adalah keyword tentang penilaian keterampilan. Agar lebih paham, di sini ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama di sini ada tahapan penilaian, ada perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, sampai pada penyajian data. Nah, maka jenis penilaian yang tepat untuk pembelajaran tersebut yaitu yang benar adalah penilaian proyek. Karena tahapan penilaian proyek ada perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, sampai pada penyajian data. Pada soal nomor 2, kita langsung cari kata kuncinya, yaitu di sini mendemonstrasikan. Nah, bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk. Nah, ada kata mendemonstrasikan itu termasuk penilaian kinerja. Karena di sini siswa mendemonstrasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Oke, soal yang terakhir yaitu soal yang pernah di-share di grup Telegram P3K Guru Milik Sarhan. Nah, dalam penilaian kurikulum 2013 ada ketentuannya. Yang pertama, jika dalam KD yang sama dinilai dengan teknik penilaian lebih dari 1 kali, maka diambil yang terbaik. Jika dalam KD yang sama dinilai dengan teknik yang berbeda, maka diambil rata-rata. Kita langsung menentukan nilai KLMNOP. Nah, pada KD 4.1 maka nilai K yaitu 80. Pada KD 3.2, 4.1 itu 80. Sedangkan KD 4.2 ada 2 kali penilaian, maka diambil nilai yang terbaik 85. Pada KD 4.3 hanya 1, berarti 88. KD 4.4 di portofolio ada 2 kali penilaian, maka yang diambil adalah 92, nilai yang terbaik. Pada KD 4.5 adalah 80. Selanjutnya, bagaimana bila pada KD 4.5 ada nilai di sini di portofolio ada nilai 70. Berapa nilai? Oh, nah, pada ketentuannya, jika dalam KD yang sama dinilai dengan teknik yang berbeda, maka diambil rata-ratanya. Rata-rata dari KD 4.5 yaitu 75. Jadi, ketika kita menilai, kita harus memperhatikan ketentuan penilaian pada kurikulum 2013. Demikian penjelasan terkait penilaian otentik. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Tak lupa like and subscribe ya, agar Sehan Channel tetap memberikan yang terbaik.